Berjalan dengan iman dapat diumpamakan seperti seseorang yang membawa kendaraan menyusuri lereng-lereng gunung di malam yang gelap tanpa ada lampu yang menyinari, kecuali lampu kendaraan yang ia bawa. Dan ia tidak tahu di ujung perjalanan itu ada apa. Lampu kendaraannya hanya bisa menyinari sampai beberapa meter di depan, tapi tidak bisa sampai ke ujung perjalanannya. Begitu pula di dalam kehidupan kita yang penuh misteri dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita perlu melangkah dan berjalan dengan iman. Tapi di satu sisi kita juga perlu memahami bahwa Tuhan sebaliknya dengan kita yang hanya bisa tahu sebagian demi sebagian. Tapi Tuhan Maha Tahu dan Dia tahu ujung perjalanan kita. Karena itu Dia dapat diandalkan dan Dia dapat dijadikan sebagai pegangan hidup kita yang utama. Tuhan yang jalannya sempurna itu tidak pernah bekerja tanggung-tanggung. Dia mampu menanggung seluruh kehidupan kita dari awal sampai akhir, bahkan sampai kekal. Karena itu sikap yang perlu kita bangun adalah hari demi hari kita perlu syukuri. Bisa sampai ke hari ini, itu anugerah Tuhan. Bisa mendapatkan apa yang kita peroleh hari ini, itu juga berkat Tuhan. Karena itu tetaplah bersandar kepada Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan yang menyapa hari ini dari Mazmur 18, bagian akhirnya ayat 47 sampai 50. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu, aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Pujian Daud di akhir dari mazmurnya ini merupakan sebuah pemuliaan nama Tuhan di atas segalanya. Daud sadar bahwa kalau dia bisa sampai ke hari itu adalah karena pertolongan Tuhan. Daud sama sekali tidak menganggap itu semua adalah karena dirinya. Dia sadar apa yang ada padanya, apa yang dia miliki itu adalah karena Tuhan, bukan karena dirinya. Daud sadar betul kalau dia sudah bisa mencapai sebuah titik kemenangan, itu karena Tuhan. Dan kalau dia bisa sampai ke hari di mana dia berada hari itu juga adalah karena kekuatan Tuhan yang maha sempurna menyertainya. Daud sama sekali tidak mencuri dan mengambil kemuliaan yang sebenarnya hanya pantas Tuhan menerimanya. Dan dia memuji Tuhan yang hidup. Dia mengagungkan Tuhan sebagai gunung batunya. Dan dia memuliakan Tuhan sebagai penyelamatnya. Dan karya-karya Tuhan dia perdengarkan kepada banyak orang yang membaca dan mendengarkan mazmur ini. Apa saja karya Tuhan yang Daud alami? Dalam pertempurannya sampai ia menang, ia sadar Tuhanlah yang mengadakan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Tuhanlah yang menaklukkan bangsa-bangsa yang memusuhinya itu di bawah kuasanya. Tuhan juga yang meluputkan dia dari musuh-musuh itu.
Bahkan tidak hanya sampai berhenti dia diluputkan, tapi juga Tuhan meninggikan Daud mengatasi orang-orang yang bangkit melawan dia. Tuhan melepaskan dia dari orang yang melakukan kelaliman. Semua ini diungkapkan di dalam ayat 48 sampai 49 yang mau memberitahukan tentang betapa dahsyat besar dan berkuasanya Allah kita. Dan untuk itu, diagungkan Tuhan dengan pujian dan syukur. Dia mengatakan, aku mau nyanyikan syukur bagi Tuhan di antara bangsa-bangsa, menyanyikan mazmur bagi nama Tuhan. Sikap Daud ini adalah sikap orang beriman yang sadar bahwa segala sesuatu yang ada padanya itu hanya karena Tuhan. Begitu pula hari ini, bila kita semua bisa sampai ke hari ini, menikmati hidup, kita jadi sebagaimana kita ada hari ini. Begitu pula segala yang telah kita capai sejauh ini, itu semua terjadi hanya karena tangan kuat Sang Penyelamat, tangan kuat Tuhan Juru Selamat yang tidak henti menggapai hidup kita, sehingga kita bisa beroleh ketenangan dan kemenangan abadi, bukan sementara, sesuatu yang kekal Tuhan sediakan bagi kita, yang sadar bahwa hidup bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Hidup bukan karena kekuatanku, tapi karena kekuatan Tuhan. Dialah Sang Damai yang mampu memberikan ketenangan dan kemenangan abadi di dalam jiwa kita. Sekalipun di sekeliling kita penuh permasalahan dan persoalan, tapi ketenangan dan kemenangan abadi yang disemaikan oleh Tuhan dalam jiwa itu bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah-buah perdamaian, hidup tenang dan menang selamanya. Itu tersedia bagi mereka yang beriman dan percaya kepada Tuhan gunung batunya, kepada Tuhan penyelamatnya. Biar sikap ini boleh terus kita bangun setiap hari, selalu bersyukur untuk setahap demi setahap Tuhan sudah tolong, selangkah demi selangkah Tuhan sudah pimpin, dan sampai hari ini, kalau kita bisa tiba di hari ini, dan segala yang kita telah capai sejauh ini, semua hanya karena tangan kuat Tuhan kita. Bersyukurlah senantiasa tanpa henti, karena kasih Tuhan juga tidak pernah terhenti untuk kita semua. Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan menyertai kita senantiasa. Amin.